apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama saya Yolanda di Explore Lorong Wisata Makassar. Hari ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan di Lorong Wisata Kyoto yang letaknya itu ada di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Lorong Wisata Kyoto salah satu lorong wisata unggulan di Kota Makassar. Lokasinya terletak di Jalan Deng Tata 3, Lorong 2, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nama lorong wisata ini diadopsi dari salah satu nama kota di Jepang. Ya, Kyoto adalah kota yang terletak di Pulau Honshu, Jepang. Kota ini merupakan bagian dari daerah metropolitan Osaka Kobe Kyoto. Kyoto memiliki banyak situs bersejarah dan merupakan ibu kota prefektur Kyoto. Lorong ini sangat terkenal dengan mural-mural cantiknya yang sangat instagramable, yang menghiasi dinding rumah penduduk dengan metode proyektor. Seperti di Kyoto di Jepang yang menjadi salah satu pusat kebudayaan, di lorong ini juga sangat syarat akan nuansa budaya. Saat memasuki gerbang lorong misalnya, pengunjung akan disuguhkan pemandangan indah dari mural yang syarat akan nilai budaya Kota Makassar dan sentuhan budaya Jepang. Bukan hanya itu, lorong wisata Kyoto ini juga terkenal dengan Kampung Kesenian Baruga Kaluarang yang menjadi pusat aktivitas kebudayaan Kota Makassar. Untuk mendukung program lorong wisata di lorong Kyoto ini, Dinas Kebudayaan Kota Makassar menghibahkan Baruga Kaluarang yang dibangun di atas lahan milik Sanggar Kesenian Kota Makassar, yakni Sanggar Batara Goa. Celebes People masih di Explore Lorong Wisata Makassar dan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas dari Kebudayaan Kota Makassar, ada Ibu Andi Hervida Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget sih pagi hari ini. Gimana keadaannya? Sehat? Sehat dan selalu semangat. Oke. Nah, Celebes People, kita sudah bersama dengan Kepala Dinas dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar, yang mana sebenarnya kita sudah beberapa bulan lalu, Bu, ya, berada di tempat ini. Kalau boleh tahu flashback lagi nih, Bu, gedung Alia atau Baruga Kaluarang ini sejak kapan berdirinya? Jadi Baruga Kaluarang ini adalah milik pribadi dari salah satu pelaku seni, Sanggar Seni Batara Goa. Nah, kepedulian Dinas Kebudayaan dalam hal ini oleh pemerintah kota, ya, melalui Dinas Kebudayaan ini mendapatkan hibah tahun 2020 kemarin. Sehingga 2021, nah kita lihat Baruga ini sudah mendapatkan hibah dan akses ini nanti yang akan menjadikan tempat pertemuan-pertemuan seni budaya atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kebudayaan lainnya ya. Nah, Bu, jadi untuk kedepannya nanti support dari Dinas Kebudayaan sendiri itu seperti apa sih? Nah, kalau supportnya ya seperti yang kegiatan yang sudah kami laksanakan sejak tahun lalu, ada salah satu kegiatan belajar bersama maestro. Maestro dari mana nih? Maestro dari Baruga ini sendiri, ya, maestro-maestro yang ada di Kota Makassar, ya. Jadi maestro tersebut melatih anak-anak kita yang ada di sekitar lorong ini, yang mana tadinya ada yang tidak pernah mengetahui satu gerakan tarian, ya,
akhirnya sudah bisa tampil sekarang. Nah ini kan juga masuk pada program prioritas wali kota dan wakil wali kota. Oke, programnya apa aja tuh Bu dari Dinas Kebudayaan sendiri? Ya, seperti yang kita lihat sekarang. Ini kan ada Veteran Dance Indonesia Tour 2022. Dancing to Connect. Ini dari mana nih? Salah satu grup dari New York, Amerika Serikat yang memilih Kota Makassar ya untuk melaksanakan workshop. Jadi workshop ini sudah dilaksanakan 4 hari. Mereka mengajarkan gerakan-gerakan dance dari negara mereka dan mereka juga belajar gerakan tarian dari Makassar. Oh, jadi itulah salah satu kepedulian dari Dinas Kebudayaan mengedukasi masyarakat bahwa Kota Makassar ini memiliki museum. Nah, caranya itu menyentuh kepada lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Biar nanti warga yang ada di setiap lorong nih bisa cari tahu, kemudian berkunjung dan Museum Kota Makassar. Melalui anak-anak kita nantinya bisa menjadi pusat informasi, ya, promosi tentang adanya Museum Kota Makassar. Nah, untuk nanti ke depannya Bu, apa sih yang akan disiapkan, baik itu sosialisasi dan kegiatan apa yang sudah disiapkan oleh Dinas Kebudayaan sendiri untuk lorong wisata yang ada di Kyoto ini? Kita lebih meningkatkan ya, seperti belajar bersama maestro itu insya Allah yang tadinya mungkin hanya 3-4 kali pertemuan kita akan lebih tingkatkan karena kita melibatkan bukan hanya anak-anak kita yang ada di lorong Kyoto, tetapi seluruh lorong 1075 lorong bisa belajar di Baruga ini. Baik, terakhir nih Bu, harapan dan pesannya untuk kaum milenial untuk tetap cinta kebudayaan Makassar, silakan. Iya, jadi harapan kami dari Dinas Kebudayaan dengan beberapa upaya yang kami telah laksanakan, kegiatan-kegiatan yang edukasi, ya, memperkenalkan budaya Kota Makassar kepada anak-anak kita utamanya, sehingga pelestarian budaya yang ada Kota Makassar ini selalu tetap terjaga oleh anak-anak kita dan masyarakat seluruhnya. Terima kasih buat waktunya Bu. Mari kita sama-sama lihat mereka latihan. Hasil nyata dari program belajar bersama maestro tersebut, salah satunya murid-murid Sanggar Seni Batara Goa telah tampil di Rumania dengan menampilkan tarian tradisional Kota Makassar. Hal tersebut juga kemudian yang menjadi alasan Kota Makassar ditunjuk menjadi satu daerah di Indonesia dari 60 negara yang terpilih untuk tur dunia program Battery Dance asal Amerika Serikat selama beberapa hari. Masih di Explore Lorong Wisata Makassar dan masih di Lorong Kyoto. Hari ini saya sudah tidak sendiri lagi, sudah ditemani dengan Dewan Lorong dari Lorong Wisata Kyoto, ada Ibu Fitri. Arigatou gozaimasu. Hai. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik-baik. Bu, ajak saya jalan-jalan ke Jepang boleh nggak? Iya, di Dentata dulu, baru maksudnya, kita ke Jepang. Dentata dulu kenapa tuh? Dentata itu suasananya hampir mirip seperti di Jepang. Muralnya itu ada kita bisa lihat di belakang. Yang bikin ini apakah dari warga di sini atau tidak, dari dinas kebudayaan. Selain mural yang keren dan ciamik, potensi apa aja sih yang ada di Lorong Wisata Kyoto ini, Bu Fitri? Salah satu potensi yang paling terkenal di Lorong Kyoto itu adalah adanya makam Haji Bau dan Dentata. Jadi bukan hanya namanya yang kita tahu, makamnya itu ada di Dentata. Jadi buat Celebes People yang pengen berkunjung, mengetahui lagi bagaimana sejarah kebudayaan kita, bisa datang ke di Lorong Kyoto. Lorong Kyoto. Selain kita punya makam Raja Haji Bau, kita juga punya Baruga Kaluaran Sanggar Batara Goa. Jadi di situ biasa bikin apa tuh, Bu? Di sana itu ada beberapa festival yang biasa diadakan
biasanya ada tari ganrang bulo. Tari ganrang bulo. Ada juga sekarang itu ada bule-bule yang dari luar negeri untuk mengajar mahasiswa. Jadi mahasiswanya itu dari mana? Apakah dari luar? Bukan, dari UNM sendiri. Ya. Mereka ada di sekitar sini kah? Termasuk tinggal dekat sini? Iya, ada yang ngepos di Oke. sekitaran lorong tersebut. Baik. Lorong Kyoto ini juga menjadi tempat bersejarah, sebab lorong ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Haji Bau dan Daeng Tata, dua tokoh asal kota Makassar. Diharapkan dengan sejumlah keunggulan yang dimiliki lorong ini dapat menarik para wisatawan lebih banyak lagi, agar siklus perekonomian warga lorong dapat meningkat. Celebes People, berakhir sudah episode di Lorong Wisata Kyoto, di Explore Lorong Wisata Makassar hari ini. Dan untuk yang terakhir, ada kutipan dari Marcus Garvey, di mana orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul, dan budaya, maka masa lalunya itu seperti pohon tanpa akar. Semoga kita semua tetap mengikat dan selalu mengakar budayakan hidup kita kepada kebudayaan kita sendiri. Saya Yolanda pamit, dadah!